Berdoa selesai. Saudara, saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Farid Fauzan, Bagus Oktavian, Hadir, Pak. Sabila Nur Azizah, Putra Ramadan Syah, Hadir, Pak. Havana, Hadir, Pak. Aulia, Hadir Bapak. Diva, Siva ada? Rahmat Ada Aji Febrian, Bapak. Ahmad Haji hadir Bapak. Najwa Sidkia, Hadir Bapak. Sah Fitri, Hadir Bapak. Wi Yuliana, Dwi Yuliana ada? Safira Putri Naratosa, Hadir Pak. Abdul Hafid, Rosifa, Hadir Bapak. Fitria, Hadir Bapak. Dea, Hadir Pak. Mutiara, Hadir Pak. Doni Wahyudi, Hadir, Pak. Afifah Putri, Hadir Bapak. Septiana, Hadir Bapak. Happy Yulianawati, Hadir Bapak. Hanafi, Hadir, Pak. Jamaluddin, Kamal, Ada Pak. Ahmad Rifian, Hadir, Pak. Ahmad Mundofar, Hadir Bapak. Jihan Zulfazen, Hadir Pak. Diah Istiqamah, Hadir, Pak. Diana Michelle, Hadir Bapak. Fauzan, Fauzan Abdillah, Ahmad Sandi Winata, Hadir Pak. Zakiyah Imbang, oh magang ya, Felianka, Hadir Bapak. Dias Kusumawardani, Hadir. Anjar Agustian, Hadir, Pak. Isnaini, Hadir Bapak. Alfiona Karisma Devi, Hadir Pak. Gracia Octavia, Hadir Pak. Aksen, Hadir Bapak. Akbar Rosat, Hadir, Pak. Selvi, Hadir Bapak. Nabil, Hadir, Pak. Maura, Hadir Bapak. Riana Sekar, Hadir Bapak. Asmatul, Hadir Bapak. Akmal, Hadir, Pak. Diana Herlina, Hadir Pak. Alfiatus Solehah, Hadir Pak. Yusrul Hana, Hadir, Pak. Ahmad Saifuddin, Hadir, Pak. Ayu Rondiah. Hadir Pak. Ya, semua sudah ya? Ada yang belum saya panggil? Ada Pak, Farid Pak. Farid Fauzan. Oke, sudah semua ya? Siap. Baik. Saudara, saya ingin membagikan share screen ya. Nah, di minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan terkait dengan proses intervensi teknologi kinerja. Nah, sekarang pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan terkait dengan makna dan kategori intervensi dalam teknologi kinerja. Nah, saya ingin merecall ingatan saudara, apa yang Anda pahami terkait dengan intervensi dalam konteks teknologi kinerja. Ayo boleh, open mic yuk. Apa intervensi itu yuk?
Menurut saya kalau intervensi itu seperti upaya perbaikan atau inovasi baru, seperti itu, Pak. Upaya perbaikan. Oke, ada yang lain? Satu lagi, ada yang lain? Tindakan, Pak. Tindakan yang diambil Tindakan yang diambil atas apa? eh, atas pilihan, Pak. Oke, coba coba dijelaskan secara utuh, Hanafi, Reza. Maksudnya kategori intervensi itu yang saya pahami macam-macam tindakan yang diambil ketika misalnya mau mengambil keputusan untuk para pegawai seperti itu. Tindakan yang diambil atau keputusan yang implikasinya untuk pegawai. Oke. Ada satu kata kunci yang masih lost. Dalam rangka apa kira-kira? Atau mengapa tindakan itu harus diambil? Mungkin izin menambahkan Bapak, Boleh, Rosifa. tindakan itu diambil dalam rangka memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh pegawai. Oke, permasalahan yang dihadapi oleh pegawai. Oke, baik. Saya lanjutkan dulu ya. Saya mengawali dari pertanyaan eh untuk saudara. Coba bayangkan ini, jadi kita yang saya membayangkan dulu ya. Misalnya Anda bekerja di sebuah organisasi atau instansi ya. Suatu hari pimpinan mengatakan bahwa kinerja tim menurun, target tidak tercapai, ya, dan produktivitas juga turun. Nah, menurut Anda apa yang biasanya dilakukan organisasi untuk mengatasi masalah itu? Apa? Apa? Kalau pimpinan mengatakan kinerja tim menurun atau kinerja pegawai turun, target tidak tercapai, produktivitas turun, apa yang dilakukan biasanya untuk mengatasi problem-problem demikian itu? Kalau yang pertama sih yang jelas ini sih Pak, evaluasi dulu sih Pak. Kayak apa penyebabnya gitu Pak. Hmm. Coba berikan contoh kasus misalnya. Kalau penyebabnya, coba contohkan. Ya ini memang tidak saya uraikan penyebabnya ya, tapi hanya saya menguraikan suatu fenomena gitu. Atau contohnya misalnya, oke saya berikan contoh. Penyebabnya adalah eh kurangnya skill, kurangnya keterampilan pegawai. Apa yang dilakukan pada umumnya misalnya? Pelatihan Pak. Oke, pelatihan. Ada lagi. Penyebabnya bisa macam-macam ya. Tapi lebih pada kira-kira kita belum bicara penyebab, tapi kita lebih bicara kira-kira apa yang dia lakukan ya kalau kinerja timnya menurun, target nggak tercapai, produktivitas turun. Kita belum bicara penyebab nih, penyebabnya bisa macam-macam kan. Tapi kira-kira apa yang dilakukan kalau kejadiannya adalah timnya kinerjanya buruk. Selain tadi pelatihan, oke, apa lagi? Pendampingan itu masuk nggak Pak? Coaching atau pendampingan boleh. Ada lagi, coba. Ini kalau nggak ada yang ini, saya tunjuk loh ya. Siva, apa Siva? Siva Nusaibah. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan? Atau mungkin Anda menemukan biasanya apa ya yang dilakukan instansi itu ya? Ini Pak, setelah tadi dianalisis adanya permasalahan, terus tadi masalahnya di bagian bisa dibilang keterampilannya pegawai ya Pak. Tidak tidak Selain tidak adanya tidak harus itu. Masalahnya tidak harus keterampilan pegawai. Masalahnya bisa apa saja. Kan kita belum bicara penyebab masalahnya. Tapi tapi pertanyaannya saya mengawali dari kalau fenomenanya demikian ini kira-kira apa yang bisa dia lakukan organisasi? Atau apa yang biasanya bisa dilakukan itu?
Sepengetahuan saudara. Kalau tadi Nabil pelatihan, Yang bisa. terus coaching. Ada yang lagi? Mungkin mulai dari perbaikan komunikasinya juga Bapak, koordinasi Ah, timnya. oke, komunikasi ya, perbaikan komunikasi tim. Ya, apalagi? Ada yang punya pikiran nggak? Gajinya harus naik, Pak. Dinaikin gajinya gitu. Atau bonusnya ditambah gitu. Ada nggak yang punya pikiran itu? Ada nggak? Itu karena tim kerjanya buruk ya karena gajinya kecil Pak mungkin Pak. Itu ada nggak ya yang punya pikiran begitu? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Oke, oke, pertanyaan berikutnya. Oke, tadi Anda udah menjawab ya, ada pelatihan, ada coaching, ada perbaikan komunikasi tim gitu ya. Nah, kalau saya katakan pelatihan, apakah pelatihan selalu menjadi solusi terbaik untuk semua masalah kinerja? Apakah ia selalu menjadi solusi terbaik? Belum tentu, Bapak. Oke, coba jelaskan. Karena eh, itu tergantung penyebab. Misal penyebabnya karena kompetensi, ya mungkin pelatihan bisa menjadi solusi. Kalau misal penyebabnya karena gajinya yang kecil dan tidak memiliki motivasi, kan nggak bisa cuma dikasih pelatihan. Dan penyebab-penyebab yang lain juga intervensinya harus lain. Ya, terima kasih Riana Sekar Putri Utami. Apa yang telah Anda sampaikan tadi ya, ada pelatihan, ada coaching, mungkin ada kenaikan gaji. Nah, itu dalam teknologi kinerja itulah yang disebut sebagai intervensi. Dan betul apa yang disampaikan Riana Sekar, bahwa pelatihan tidak selalu menjadi solusi terbaik atas masalah kinerja. Karena kita harus tahu dulu apa penyebabnya. Dan intervensi harus diberikan berdasarkan data, berdasarkan analisis penyebab. Karena penyebab kinerja tidak melulu tentang orang, kan? Tidak melulu tentang kualitas individu, tidak melulu tentang kurangnya skill, tidak melulu tentang kurangnya pengetahuan. Sehingga pelatihan bukan satu-satunya atau bukan selalu menjadi solusi terbaik dari setiap masalah kinerja. Karena bisa jadi itu menyangkut tentang sistem kerja, menyangkut tentang motivasi kerja, menyangkut tentang lingkungan kerja, dan seterusnya. Nah, saudara, di pertemuan kali ini, setelah Anda mengikuti perkuliahan, kami berharap gitu ya, Anda dapat menjelaskan makna intervensi dalam teknologi kinerja. Dan yang kedua, saudara diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai kategori intervensi. Dan yang ketiga, mampu menganalisis solusi kinerja yang tepat dalam organisasi. Nah, mana intervensi gitu ya? Kalau saya mengambil Van Tim and Mosley dalam bukunya tentang model uh, professional development and competence yang menyatakan bahwa intervensi itu adalah upaya gitu ya atau tindakan untuk mengatasi kesenjangan atau mengatasi gap kinerja antara apa yang diinginkan dengan kenyataan gitu ya. Dan intervensi itu ditetapkan setelah melalui proses analisis kinerja dan proses penyebab masalah. Nah, proses ini telah kita pelajari di minggu yang lalu kan, mulai analisis gap, kemudian menentukan masalahnya, menentukan intervensinya, dan seterusnya sampai pada evaluasi. Dan bagi Van Tim and Mosley, intervensi merupakan langkah penting di dalam proses teknologi kinerja karena dia dalam upaya untuk meningkatkan hasil kerja. Tidak melulu tentang efektivitas dan efisiensi, tapi juga ukurnya adalah tentang hasil kerja. Nah, saudara, berikutnya adalah kategori intervensi. Saya mengambil dari dua pandangan tokoh ya. Pertama adalah pandangan Joe Harless yang dia berorientasi pada tujuan. Bahwa intervensi dibedakan
atau dikategorikan menjadi 4 hal. Pertama adalah seleksi dan penugasan. Seleksi dan penugasan itu menjadi intervensi dalam upaya meningkatkan kompetensi kinerja, kaitannya dengan penempatan, kaitannya dengan pemberian tugas. Banyak sekali di organisasi, kalau seseorang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensinya, maka ia berpotensi tidak mampu berkinerja baik. Nah, dan yang kedua adalah kategori keterampilan dan pengetahuan. Nah, ini manakala penyebab suatu masalah kinerja atau gap kinerja itu disebabkan karena lack of knowledge atau menurunnya pengetahuan atau kerendahnya keterampilan, maka diberikan intervensi berupa instructional, berupa pengajaran atau pembelajaran. Nah, atau juga bisa berupa uh, kalau Erles mengatakan petunjuk kerja atau job aids ya. Ini bentuknya bisa SOP ya, bisa langkah-langkah prosedur ya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah kategori lingkungan. Nah, ternyata gitu ya bagi Herles adalah kinerja menurun itu tidak semata-mata tentang tugas, tidak semata-mata tentang keterampilan pengetahuan, ternyata juga dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, di mana lingkungan itu kalau tidak menumbuhkan sikap kompetitif gitu ya, tidak memberikan rasa nyaman, tidak memberikan ruang support kognitif ya, ruang dukungan untuk mengekspresikan apa yang dirasakan, apa yang dimiliki atau ide pegawai. Nah, itu juga berpotensi menurunkan adanya eh, kinerja yang rendah atau kinerja yang menurun. Maka bentuk kategori intervensinya pada aspek lingkungan adalah melakukan redesign lingkungan atau eh, mendesain ulang lingkungan kerja. Nah, di antaranya contohnya bisa memperbaiki sarana yang ada, fasilitas kerja yang baik gitu ya. Kalau beberapa contoh misalnya kita sudah mulai tren yang eh, open space ya, kerja yang di tempat atau ruangan yang terbuka, kita bisa berpindah-pindah view ya, tidak harus melulu di ruangan ini terus itu ya. Nah, mungkin kalau dosen mejanya itu saja ya, karena kan ada tumpukan tugas mahasiswa, kalau pindah-pindah kan repot. Tapi kalau di beberapa sektor private gitu ya, sektor swasta, nah kita bisa pindah-pindah meja di mana saja. Nah, itu sudah mulai diterapkan. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka menumbuhkan agar orang bekerja sesuai dengan kenyamanannya, ya. Ada suasana yang berbeda dan seterusnya. Dan kategori yang keempat adalah motivasi atau insentif. Nah, ini kaitannya dengan pengakuan, ya, respect, ya, dihormati, keberadaannya diakui, perannya diakui, gitu ya. Dan salah satu bentuk pengakuan itu ya berupa kompensasi, gitu ya, berupa insentif, berupa bonus, gitu ya, berupa reward dan seterusnya. Nah, ini kategori intervensi kalau menurut Joe Harless. Nah, berikutnya, saudara. Nah, ini satu lagi kalau menurut Van Tip and Mosley ya. Nah, saya fokus pada bentuk intervensi atau kategori intervensinya ini ya. Uh, Van Tip and Mosley dia membagi menjadi beberapa ya. Di antaranya adalah berupa performance support ya. Kaitannya dengan interaksional. Nah, ini berupa apa? Ya, pelatihan di antaranya ya. Bisa workshop gitu ya dan sejenisnya. Lalu bentuknya job analysis. Nah, ini adalah analisis kerja ya, analisis beban kerja ya. Kemudian berikutnya ada personal development ya. Personal development itu upaya untuk meningkatkan uh, peningkatan individu ya. Contohnya apa kalau personal development? Kira-kira apa contohnya? Ya dia bisa job aids ya atau petunjuk kerja, bisa standar operasional. Oh sorry, personal development. Dia contohnya adalah berupa coaching ya atau mentoring. Nah begitu. Lalu berikutnya adalah human resources development ya. Jadi pengembangan sumber daya manusia. Bisa contohnya apa? Ya ini kaitannya dengan penempatan yang sesuai dengan bidangnya, kemudian pengembangan karir ya, ada kejelasan pengembangan karir,
Kalau seorang punya kinerja yang baik, maka dia potensi untuk promosi dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah organizational komunikasi. Nah, ini tadi yang sempat disebutkan eh, siapa tadi ya? Sekar kayaknya ya, tentang komunikasi internal ya. Jadi memperbaiki komunikasi antar tim, antar pimpinan. Nah, bentuknya adalah mengembangkan suatu sistem atau aplikasi komunikasi internal. Jadi kalau mungkin sekarang gitu ya, kalau di tempat kerja kan kita komunikasinya ya via WA itu. WhatsApp, WA group. WA group itu jadikan urusan pribadi, urusan kerja dan seterusnya. Nah, pada idealnya mestinya organisasi itu ya dia punya saluran komunikasi khusus gitu ya. Misalnya lewat mailing list gitu ya, atau lewat pesan yang diciptakan untuk hanya di lingkungan kerja itu. Nah, berikutnya adalah uh, organizational design and development. Nah, ini adalah restrukturasi organisasi, adanya penyegaran organisasi, adanya rotasi. Nah, rotasi itu bagian dari upaya tadi, penyegaran organisasi, ya, sehingga motivasinya akan tumbuh karena suasananya berbeda dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah financial system. Nah, ini kaitannya dengan tadi pemberian insentif, ya, atau feedback atas kerja yang dilakukan dan seterusnya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk organisasi. Nah, tentu di dalam menentukan bentuk organisasi adalah berangkat dari mana? Berangkat dari penyebab. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, untuk menentukan penyebab, maka perlu dilakukan adanya performance analysis. Ya, mulai harus mengidentifikasi tataran ideal organisasi gitu ya, visi misinya apa, nilai organisasi itu apa, tujuannya apa, strateginya apa, dibandingkan dengan environmental analysis, dibandingkan dengan analisis lingkungan, analisis kondisi organisasi itu, baik dari sisi organizational environment, stakeholdernya itu ya, baik dari sumber daya manusianya, baik dari peralatan kerja, baik dari aturan gitu ya. Peraturan kebijakan itu juga mempengaruhi gitu ya. Kemudian pengetahuan pegawai atau keterampilan pegawai, motivasi dan seterusnya. Nah, ini yang sudah kita urai ya di pertemuan yang lalu. Nah, sehingga kita bisa menentukan, oh kalau problemnya adalah rendahnya skill, rendahnya knowledge, berarti apa intervensi yang tepat? Kalau problemnya adalah pengakuan yang tidak sepadan atas hasil kerja yang dilakukan, nah maka apa intervensi yang tepat? Kalau problemnya adalah tentang desain atau lingkungan kerja yang tidak sehat, nah apa yang dilakukan? Nah, ini adalah upaya-upaya saudara sebagai teknolog pembelajaran bagaimana memberikan intervensi gitu ya agar peningkatan kinerja itu menjadi lebih baik. Nah, saudara, untuk menambah atau memperkaya pengalaman saudara, saya berikan sebuah studi kasus. Tentukan apa masalahnya, gitu ya, dan bagaimana intervensinya. Saya sudah membagikan lembar kerja mahasiswa melalui Google Classroom. Itu sebagai acuan saudara untuk menyelesaikan kasus ini. Di kesempatan ini saya akan membagi saudara ke dalam kelompok ya, diskusi melalui breakout room. Jadi kalau ini ada 50 peserta gitu ya. Saya akan membagi menjadi 10 kelompok ya. Saya akan membagi dalam bentuk breakout room dan nanti acak ya. Dan waktu diskusi saya beri waktu sekitar 15 menit cukup? Atau berapa? 15 menit cukup? Kalau cukup ya 15 menit. Kalau nggak cukup, Anda mau berapa? 15 menit ya? Cukup ya diskusi ya? 20 menit, Bapak, 20 menit. 20 menit. Oke, baik ya. 20 menit sebagai waktu untuk diskusi. Nah, Anda mengacu pada lembar kerja yang telah saya bagikan melalui Classroom ya. 20 menit, setelah itu nanti saya minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil
diskusinya. Dan yang tentu yang Anda lakukan adalah bersandar pada teori-teori yang telah kita pelajari, terutama dalam hal menganalisis penyebab masalahnya. Gitu ya. Lalu menentukan bentuk atau kategori intervensinya apa, lalu bentuk intervensinya apa. Ya, jadi Anda harus mulai mengurai dari akar masalahnya apa. Dan ini tentu nanti Anda akan menemukan masalah-masalah mesti kan banyak tuh. Nah, Anda selesaikan mana prioritas yang bisa diselesaikan, lalu kategori intervensinya apa, kemudian bentuk intervensinya apa. Nah, nanti dipresentasikan setiap kelompok. Saya akan membagikan saudara ke dalam bentuk breakout room. Silakan Anda bisa join ya di setiap room. Ini analisis penyebab masalah individu. Individunya kenapa nih? Persaingan nggak sih? Adanya persaingan antar Eh, itu masuk individu atau lingkungan kerja ya? kompetitif ya. Berarti ke Hmm. lingkungan nggak sih? Nah, Mm-mm. Individunya. individu apa ya? Sistemnya nggak benar. Ini sih apa namanya apresiasinya atau pemberian apresiasinya kurang tepat. Kalau aku itu sih. Hmm, Tidak tepatan. Apa sih nulisnya? Ketidaksesuaian. Nah, Tidak sesuaian sistem apresiasi. Nah, individunya kenapa ya? Individunya hmm, Kalau misal dikosongi boleh nggak sih? Mas ya kan di sini mereka udah mencoba berkolaborasi dengan baik ya, sesuai arah. berian kelompok siapa? Darlen. Wih. Jos. Saya tidak terdengar suara. Apa udah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Tidak selesai? Iya. Ya, oke, good. Ya kayaknya nggak masuk sih kalau itu. Yang motivasi insentif dulu saya coba.
Woi, ini gimana lagi ngilanginnya? Nggak masuk berarti ini ya, petunjuk kerja ya. Tapi biarin gitu dulu aja, Mas. Oke. Motivasi apa ya motivasi? Deskripsi solusi. Solusinya. Ya, ini dong perubahan pemberian apresiasi individual dong ke kelompok berarti. Iya sih itu tadi sih juga sih. Apa? Tapi kan di itu kan tadi apa? Sistemnya sudah terbiasa individu. Sistemnya gimana, Mas? Pada suatu pada suatu organisasi mendorong para pegawai untuk bekerja dengan kolaborasi. Namun kenyataan apresiasi itu cenderung diberikan kepada individu sehingga menciptakan sehingga menciptakan persaingan di antara anggota tim. Ini loh Mas, yang tak maksud kenapa kok individual itu karena kan ini kan gini di kalimat pertama itu pada suatu organisasi mendorong para pegawai untuk bekerja dengan kolaborasi. Berarti ada kemungkinan yang sebelumnya itu belum ada kolaborasi, yaitu kerja secara individu. Nah, kasusnya sekarang si organisasi itu ngasih dorongan buat pegawainya buat kerja secara kolaborasi gitu. Terus dia juga ngasih eh, dorongan lagi dengan memberikan apresiasi. Tapi masalahnya apresiasi itu cenderung individu sehingga menciptakan persaingan di antara anggota tim. Sebenarnya mereka bisa kerjasama secara kolaboratif, tapi tetap ada fokusnya masing-masing gitu loh di individunya mereka. Lah, itu berarti kalau kayak gitu di sini ada kategori penugasan dong. Enggak, teman. Tadi katanya kan ini apa sebenarnya mereka tuh bisa kolaboratif, cuman apa itu dengan di anunya masing-masing. Berarti apa perlu ini di sininya. Monggo nanti mengerjakannya di sini. Itu bagian Sudah selesai? kategori intervensi. Itu lagi Bapak. Ya, Pak. 5 menit lagi ya. Siap. Ya, Pak. Ya. Yang maksudnya ada beberapa itu. Enggak, deskripsinya itu ini aja. Mbak Ayu, Ya, gimana, Ros? deskripsinya itu menjelaskan secara umum aja kayak perbaikan sistem apresiasi ini maksudnya adalah mengubah sistem apresiasi yang tadinya individu jadi apresiasi tim. Terus misalnya nih ya, apa-apa aja yang diapresiasi, misalnya apa ya, kualitas hasil proyeknya atau sebenarnya di sini di rumah juga kok Bri hilang Bri mana? Nah, berikut apa kapan? Ya, setelah aku
sih Pak berarti ya benar. Eh, nanti misalkan nanti misalkan prestasi ya. Kita pembagiannya lagi 5 4 orang. menit lagi ya. Iya Pak, Ya. siapa? Gimana pembagiannya, Din? Sebenarnya ada 4 sih. Iya, tapi kita pesan 4 orang. Gimana ya? Itu beda. Sudah selesai? Kelompok 8? Belum, Bapak. Ya, segera ya. 3 menit lagi selesai. Baik, Pak. Oke, sudah sampai mana diskusinya? Sudah sih, Sudah Pak. Sudah. sampai Oh, sudah kesimpulan. selesai. Ya, oke, good. Tulis anggota kelompoknya. Eh, yang mana? Yang hitam itu Han. Menentukan berbagai tugas yang jelas dengan serta menempatkan pegawai dan menentukan versi. 3 menit lagi ya. Oh, baik Bapak. Ya. Yang motivasi ininya apa ya? Kalimatnya diganti. Tidak hanya dan kamu bisa masukin yang intensif enggak? Memperbaiki sistem penghargaan dan Oh ya, baik. Terima kasih. Kalimat yang satu aku ganti ya. Yang apa? Yang itu penghargaan berbasis timnya itu. Yang motivasi. Yang Udah, di deskripsi. udah itu. Kayak kurangnya. Coba mau dari atas lagi mau. Dan menggunakan kesemuanya dan pembahasan. Pegawai mampu bekerja sama secara kooperatif. Bapak izin salah satu anggota kami, Jihan itu kan tadi sempat terpental. Nah, itu belum bisa masuk ke breakout room yang room 1. Ya, sudah saya masukkan lagi. Bentar lagi masuk ke main room ya. Gimana, Bapak? Bentar lagi masuk ke main room. Ke ruang utama. Baik. Ya. Oh iya.
Sudah Satu selesai ya? aja. Sudah selesai ya? Sudah ya? Oke, silakan bersiap ke main room. Kita Waduh, yang baca siapa? Jelasin siapa yang jelasin? Baik, saudara. Sudah semua ya diskusinya ya? Baik, sekarang saya minta saudara untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan contoh kasus yang saya berikan. Ada kelompok yang mau mengajukan diri untuk menyampaikan hasil diskusinya? Silakan. Kelompoknya siapa? Kelompok 3. Ah, kelompok 3, silakan. Baik, Bapak izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Tadi ada Coba ditampilkan lembar kerjanya bisa? Oh ya, baik, Bapak. Ya, Izin share screen ya, Pak. ya. Oke. Jadi tadi kelompok 3 beranggotakan saya, Fitria, kemudian ada Nasmatul Askia, ada Mutiara, ada Nabil, sama ada Fauzan, Bapak. Nah, di sini kami berdiskusi terkait masalah yang sudah ditampilkan tadi. Bahwasannya pada suatu organisasi mendorong para pegawai untuk bekerja dengan kolaborasi. Namun pada kenyataannya, apresiasi cenderung diberikan kepada individu sehingga menciptakan persaingan di antara anggota tim. Nah, kemudian kami mencoba untuk menguraikan masalahnya dan menentukan bagaimana intervensinya. Dimulai dari identifikasi masalah kinerja, di mana kami menguraikan kinerja yang diharapkan itu adanya kolaborasi antar tim. Kemudian, namun kondisi aktual itu ketidaksinkronan sistem apresiasi dengan tujuan kolaborasi tim. Kemudian, kesenjangan kinerjanya yaitu kolaborasi tidak berjalan optimal. Kemudian yang kedua, adanya dukungan antar anggota dalam tim. Jadi kondisi aktualnya terjadi persaingan antar anggota tim, kesenjangan kinerjanya, kolaborasi dalam tim menjadi rendah. Itu identifikasi masalah kinerjanya. Kemudian untuk analisis penyebab masalahnya, dari kami berdiskusi pada faktor penyebab di individu itu pegawai lebih termotivasi untuk mencapai prestasi pribadi. Karena tadi apa ya? Sebentar, Bapak. Karena tadi adanya apresiasi yang cenderung diberikan kepada individu. Kemudian untuk lingkungan kerjanya yaitu adanya persaingan antar individu. Untuk sistem organisasinya, ketidaksesuaian sistem apresiasi, di mana tujuan awalnya yaitu untuk berkolaborasi, tapi pada akhirnya mengacu pada suatu individu gitu. Kemudian untuk rekomendasi intervensi, kategorinya itu kita menemukan ada 2, di mana yang pertama itu lingkungan, deskripsi solusinya yaitu mendorong lingkungan kerja yang positif tanpa adanya persaingan antara individu melalui bonding atau upgrading. Alasannya yaitu untuk menciptakan chemistry antar karyawan. Kemudian kategori intervensi yang kedua yaitu motivasi, di mana deskripsinya yaitu memperbaiki sistem reward yang disesuaikan dengan tujuan awal dengan cara memperbaiki indikator penilaian kinerja. Alasannya yaitu supaya kolaborasi menjadi bagian dari indikator evaluasi kinerja. Kemudian untuk kesimpulannya, di mana kami
menyoroti masalah utama dalam organisasi ini adalah ketidaksesuaian antara tujuan organisasi yang mendorong kolaborasi tim dengan sistem apresiasi yang lebih menekankan pada pencapaian individu. Hal ini menyebabkan munculnya persaingan antara anggota tim sehingga kolaborasi tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan intervensi berupa penciptaan lingkungan kerja yang lebih positif, serta perbaikan sistem reward dan indikator penilaian kinerja agar mendukung kerja sama tim. Nah, dengan demikian kolaborasi antar karyawan dapat meningkat. Mungkin itu. Mungkin dari kelompok 3 atau ada yang ingin ditambahi. Oke, mungkin sudah cukup Pak dari kelompok 3. Ya, terima kasih Fitria, Romandoni, dan teman-teman ya. Oke, dari kelompok lain ada yang memberi tanggapan? Ada pendapat yang berbeda? Oke, kalau belum, untuk kelompok 3 saya bertanya, eh atas 2 kategori intervensi yang Anda tentukan itu, kira-kira mana yang bisa dilakukan sebagai seorang teknolog pembelajaran? Kan Anda sebagai calon teknolog pembelajaran ini, nah, kira-kira atas 2 kategori intervensi itu yang telah Anda tentukan itu, mana yang bisa Anda lakukan sebagai teknolog pembelajaran? Izin menjawab Bapak, Ya, mungkin silakan. dari saya lebih ke kategori motivasi sih Pak. Karena di mana kita bisa memperbaiki indikator penilaian kinerja. Jadi kita bisa memperbaiki indikator penilaian kinerja tersebut, kemudian melihat kinerja kinerja individu di dalam tim itu bagaimana, seperti itu Pak. Oke, ada tanggapan dari atau ada tambahan dari anggota kelompok 3? Kelompok yang lain ada tanggapan? Tidak ada. Oke, kalau tidak, saya ingin mendengar hasil diskusi dari kelompok 6. Kelompok 6? Baik, Pak. Izin share screen ya, Bapak. Oh ya, silakan. Silakan, Rasifa. Baik, mungkin nanti apabila ada yang terlewat dari teman-teman kelompok 6 bisa bantu menambahkan. Dari hasil diskusi kami tadi, ada Mbak Ayu, ada Siva Nusaibah, dan ada Happy. Kami menemukan dari yang pertama, identifikasi masalahnya. Dari kinerja yang diharapkan itu seharusnya ada kolaborasi antar anggota tim. Tapi kondisi aktual di lapangan, yaitu justru terjadi persaingan, bukan malah kolaborasi yang diharapkan di awal. Nah, kesenjangannya adalah ketidaksesuaian antara perlakuan organisasi dalam apresiasi terhadap kolaborasi tim. Jadi, tujuan awalnya adalah untuk membangun kolaborasi, tapi malah yang terjadi adalah adanya persaingan antar anggota tim. Next. Selanjutnya yaitu analisis penyebabnya, dimulai dari individu. Di sini kami menyoroti di pimpinan organisasi, mungkin berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk kebijakan di apresiasi tersebut. Kemudian dari lingkungan kerja dapat dilihat bahwasannya lingkungan kerja tadi sangat kompetitif, bukannya kolaborasi di dalam tim, malah ingin mengunggulkan diri sendiri di dalam tim tersebut. Kemudian dari segi sistem organisasi, kami temukan bahwasannya sistem apresiasi organisasi ini tidak sesuai dengan tujuan awal atau semestinya. Nah, kami merumuskan satu intervensi utama
yaitu dari kategori motivasi, yaitu memperbaiki sistem apresiasi. Perbaikan sistem ini mengacu pada sistem apresiasi yang awalnya itu tertuju pada individu, seharusnya diubah menjadi intervensi yang tertuju pada kelompok. Tujuannya supaya kelompok atau tim tersebut bisa lebih kompak dan saling berkolaborasi. Mungkin di sini juga kami sebutkan bahwasanya kategori penilaian atau faktor-faktor yang dinilai dalam sistem apresiasi tersebut juga harusnya ditujukan kepada kelompok, misalnya menilai kekompakan timnya, atau output yang dihasilkan dari tim tersebut, ataupun apakah ada peningkatan keterampilan dari setiap tim yang seimbang begitu. Alasannya kenapa? Karena apabila sistem kerjanya bersifat kolaboratif, maka sistem apresiasinya juga harus sejalan dengan sistem kerja tadi, yaitu apresiasi untuk tim. Dan kenapa kita memilih untuk melakukan intervensi ini terlebih dahulu? Karena apabila tidak segera dilakukan perbaikan sistem ini, maka akan terus-menerus terjadi persaingan antar anggota tim dan dampaknya kinerja juga akan terus-menerus menurun gitu. Jadi kebetulan kesimpulannya belum sempat kita tulis teman-teman. Jadi intinya kita menemukan masalah bahwasannya ada ketidakselarasan antara sistem apresiasi dengan sistem awal organisasi, sehingga kita memberikan intervensi berupa perbaikan sistem atau perbaikan sistem apresiasi, yang mana harapannya dengan hal tersebut bisa menambah motivasi pegawai dan juga supaya mereka merasa nyaman bekerja di situ. Mungkin dari teman-teman kelompok 6, apakah ada yang mau menambahkan? Baik, cukup. Dari kelompok yang lain ada tanggapan? Oke, dari saya sampel dari dua kelompok ini, bentuk atau kategori yang ditentukan hampir sama ya. Ada benang merah yaitu terkait dengan kategori memperbaiki sistem organisasi, terutama dalam hal bagaimana memberikan apresiasi gitu ya, agar tujuannya adalah terciptanya kolaborasi antar individu, antar pegawai di dalam menjalankan tugasnya. Oke ya. Baik, untuk diskusi, bila bisa di stop screen-nya? Oke. Untuk paparan presentasi, saya rasa cukup ya. Nanti hasil lembar kerja saudara Anda unggah kembali melalui Google Classroom. Nah, saudara, atas apa yang kita pelajari di siang hari ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan atas materi kita di siang hari ini terkait dengan makna dan kategori intervensi dalam konteks teknologi kinerja. Apa yang bisa Anda simpulkan? Oh ya, Aulia Wahyu, silahkan. Oke, baik. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang saya pelajari hari ini, Pak. Nah, itu terkait dengan intervensi itu. Jadi ternyata diberikannya itu berdasarkan data-data dari analisis kinerja dari individu di suatu organisasi atau instansi. Nah, kemudian juga data-data ini itu nantinya bisa dijadikan acuan untuk menentukan jenis intervensinya itu mau apa. Nah, ternyata menurut dari Joe Harless itu ada 4 kategori, di mana itu ada
seleksi atau penugasan, kemudian yang kedua ada keterampilan atau pengetahuan, kemudian yang ketiga ada lingkungan, kemudian yang terakhir itu ada motivasi dan insentif. Nah, dari case study yang tadi itu juga ternyata motivasi itu juga cukup mempengaruhi sistem kerja di suatu organisasi atau instansi, begitu Bapak. Ya, terima kasih Wahyu. Ada yang lain mau Iya, Bapak. menambahkan? Cukup? Ya, saudara, ada dua hal pokok ya yang dapat kita ambil suatu simpulan terkait dengan makna dan kategori intervensi teknologi kinerja, bahwa intervensi merupakan suatu bentuk langkah strategis ya untuk memperbaiki kesenjangan kinerja atau memperbaiki gap kinerja, dan intervensi itu harus diberikan melalui sebuah analisis, jadi tidak serta-merta hanya mengikuti tren gitu ya. Misalnya kalau sekarang lagi tren AI, terus kemudian guru harus dikasih pelatihan AI dan seterusnya. Jadi tidak serta-merta menjalani tren, tapi juga harus bertumpu pada akar masalah apa yang menjadi penyebab kinerja itu menurun. Apakah dari sisi individual atau dari sisi environmental ya atau lingkungan. Dan yang kedua, perlu yang saudara pahami, Anda sebagai teknolog pembelajaran harus memahami bahwa intervensi tidak hanya terbatas pada pelatihan ya, atas workshop gitu ya, yang sering atau yang familiar kita lakukan gitu ya, tapi juga mencakup perubahan sistem, mencakup standar operasional prosedur kerja, menyangkut tentang workflow, dan juga tidak kalah penting menyangkut tentang teknologi pendukung ya, atau tools atau peralatan kerja gitu ya. Jadi kalau Anda mengembangkan suatu aplikasi-aplikasi, salah satu tujuannya adalah dalam rangka tadi memperpendek gap atau mempersempit gap antara keinginan stakeholder dengan kenyataan di lapangan, dan juga kaitannya dengan kebijakan organisasi. Peraturan yang senantiasa berubah itu juga akan menurunkan suatu kinerja, dan terutama juga intervensi kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia baik secara komunal maupun secara individual ya. Kalau komunal cara pelatihan, atau kalau individual ya bisa coaching atau mentoring. Nah, saudara, berikutnya saya ingin Anda memberikan refleksi pada perkuliahan kita di siang hari ini. Anda boleh scan barcode berikut ya, atau Anda langsung bisa mengunjungi di menti.com. Anda masukkan kode berikut ya, 89694773. Ada 3 pertanyaan yang harus Anda jawab. Pertama adalah ceritakan pengalaman belajar Anda yang telah Anda lalui sejak sepanjang 90 menit ini. Kemudian bagaimana perasaan Anda, perasaan saudara saat mengikuti kuliah di siang hari ini, dan apa wawasan baru yang Anda peroleh. Saya beri waktu 2 menit ya untuk mengisi form refleksi.
Baik, sudah cukup ya. Kalau ada yang masih ngetik dilanjutkan. Baik, saudara, sampai di sini ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan materi pokok kita. Ada pertanyaan? Cukup, Bapak. Cukup ya. Baik. Berikutnya, saudara, untuk tugas saudara, uraikan contoh kasus nyata. Jadi saya minta Anda coba mengamati atau boleh berangkat dari pengalaman magang saudara. Uraikan contoh kasus nyata dalam organisasi yang mengalami masalah kinerja, lalu identifikasi intervensi yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, tugas panduan lebih detail nanti bisa Anda akses di Google Classroom dan deadline penugasan di minggu depan. Demikian, saudara, atas perhatiannya dan antusiasme saudara di siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Bapak.